badan usaha milik negara. Namun yang kita sayangkan, ternyata selama ini perpanjangan PPKM, PSBB, dan lain-lain sebagainya ternyata hanya benar untuk menjalankan bisnis dan CCR. Sebab kalau benar, betul-betul betul dari di sana nanti mereka kepalanya. Memanjang ke sana bu, memanjang. Kata mau sih tidak dipercaya itu memanjang, terus. Balik arah. Coba sebelah sini. Kita ke sebelah sini. Lalu bangun komando balik arah kepalanya. Seperti biasa teman-teman, dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Dan di sana juga ada aksi dari kaum buruh juga. Tadi sengaja saya putarkan video demo hari ini, biasanya pusatnya di Patung Kuda. Karena Patung Kuda itulah garis demarkasinya. Mau lebih lanjut ke istana susah. Sudah dihadang biasanya ya, dengan segala kekuatan polisi dan bahkan tentara. Jadi di Patung Kuda mereka long march konon dari Masjid Cutmutia ke Patung Kuda. Dan lagi-lagi tuntutan utamanya minta Jokowi Ma'ruf mundur, terutama Presiden Jokowi mundur. Seperti saya katakan, ya yang namanya aspirasi itu sah-sah saja disampaikan, yang penting tidak memaksa ya. Karena kalau minta mundur itu dianggap makar ya, maka bisa ditangkap semua itu yang membawa spanduk, tapi kan tidak. Jadi mudah-mudahan aparat keamanan kita sudah paham tentang hak berdemokrasi, tentang hak azazi dan tentu hak berkonstitusi ya, atau constitutional right. Kita bacakan sobat era sekalian sedikit ini ya. Ini kita memulai hari ini dengan semangat, paling tidak karena hari ini adalah Hari Pahlawan. 10 November 1945 kita ingat bahwa itulah pertempuran heroik pahlawan-pahlawan masyarakat Surabaya ya, terutama di daerah Jembatan Merah itu melawan tentara sekutu, terutama terutama Belanda yang memboncengi tentara sekutu. Kita bacakan dulu saudara sekalian dan kita komentari nanti ya. Demo 10 November, masa aksi long march menuju Patung Kuda. Sebagaimana dilansir oleh Detikcom. Jakarta, sejumlah massa yang menamakan diri Aliansi Rakyat menggelar unjuk rasa tepat di Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini. Massa aksi melakukan long march menuju Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda Jakarta Pusat. Pantauan Detikcom Rabu pukul 10.51 di Masjid Cutmutia Jakarta Pusat, masa aksi mulai long march ke arah Tugu Tani dan menuju Patung Kuda. Mereka tampak berjalan sambil membawa spanduk dan bendera. Terlihat juga ada satu mobil komando yang dibawa dalam aksi kali ini. Seorang perwakilan massa aksi memimpin barisan massa lainnya dari mobil komando yang terus berjalan ke arah Patung Kuda. Mereka sesekali berteriak, "Hidup rakyat, takbir." Luar biasa ya. Arus lalu lintas di Jalan Menteng Raya sempat padat. Hal itu karena massa aksi sempat berhenti untuk mengatur barisan. Sebelumnya koordinator lapangan dari PPMI mengatakan total massa demo yang akan berkumpul diperkirakan 500 orang. Totalnya kurang lebih kita ada 500 orang gabungan Aliansi Rakyat Menggugat dan juga PPMI katanya. Atau menjamin tidak akan ada keributan dalam aksi damainya tersebut, sebab mereka akan fokus pada penyampaian aspirasi dan tuntutan. Ini aksi damai, tidak akan ada kericuhan. Kita cuma minta Presiden dengarkan aspirasi kami, dengarkan tuntutan kami, katanya.
Adapun sejumlah tuntutan masa aksi tersebut diantaranya meminta agar pejabat yang diduga bisnis PCR dicopot, meminta undang-undang Omnibus Law dibatalkan, mengusir TKA Cina, pecat oknum polisi yang melakukan kekerasan, menghentikan kriminalisasi ulama dan lainnya. Kriminalisasi aktivis juga dong mestinya. Harapan semua tuntutan dipenuhi. Segera pecat menteri yang bisnis PCR, tidak dibenarkan secara moral dia. Konsep beragama dan juga berpancasila. Rakyat bukan marah lagi tapi sudah murka karena bisnis tersebut. Kita minta Jokowi bicara, jangan hanya diam saja, ujar Ato. Kabak Pos Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Guntur Muhammad mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan terkait agenda aksi aliansi rakyat menggugat ini. Namun polisi mengantisipasi dengan menyiapkan personel pengamanan. Kalaupun ada pemberitahuan itu disampaikan ke Polda. Kalau kami hanya menyiapkan pengamanan, kita antisipasi saja, kata Guntur saat dihubungi wartawan. Good point. Jadi pengamanan bukan penghalangan ya. Guntur mengatakan pihaknya menyiapkan 500 personil gabungan TNI Polri di kawasan Patung Kuda dan sekitarnya. Sejauh ini belum ada penutupan arus lalu lintas di lokasi aksi. Personel 500 gabungan TNI Polri di beberapa titik termasuk di Patung Kuda katanya. Karena mereka paham yang demo ini nggak liar ya. Mereka adalah pendemo-pendemo yang hanya sekedar menyampaikan aspirasi dan insya Allah bisa tertib. Soal jumlah, Sobat Era sekalian, ya ada yang bisa turun ke jalan, ada yang nggak bisa. Tetapi intinya tuntutan mereka itu mewakili juga banyak suara. Barangkali juga suara Sobat RH sekalian. Tuntutannya bervariasi, mulai dari pemecatan menteri yang terlibat bisnis PCR, ya, kemudian macam-macam, sampai kemudian tuntutan Jokowi Ma'ruf mundur. Dan itu sekali lagi, itu adalah constitutional aspiration ya, aspirasi konstitusional, dan itu adalah hak konstitusional, constitutional right. Jadi tidak boleh dihalang-halangi, tapi boleh dalam rangka untuk mengamankan, itu paling tidak ada pembatasan-pembatasan yang rasional. Ya, mungkin jumlah peserta aksi, saya tidak tahu apakah sudah ada negosiasi, jalan yang harus dilalui, kemudian tempat titik demo berkumpul dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah aspirasi itu tidak boleh dihalangi. Kita tidak tahu apakah Muldoko akan turun lagi. Apakah yang turun akan Hadi Cahyanto ya, karena Hadi Cahyanto digosipkan akan menggantikan Muldoko sebagai KSP, Kepala Staf Presiden. Kita lihat saja, tapi yang jelas pastilah belum ya. Oke, Sobat Era sekalian, itu ya. Coba kita bacakan bagaimana komentar Sobat RH. Tadi ada dua videonya, ada yang mengatakan kalau yang begini di televisi tidak ada. I don't know exactly, karena saya juga hampir tidak pernah menonton televisi lagi ya, berita-berita, karena memang media sosial kadang-kadang jauh lebih seksi dan jauh lebih lengkap beritanya dibandingkan televisi, karena televisi memang banyak restriksinya ya, maklum. Banyak banyak karyawan yang harus dipikirkan nasibnya ya, seandainya televisi tersebut kemudian mengalami soal-soal yang terkait sama hukum. Tapi mudah-mudahan demokrasi kita tetap terjaga ya. Semangat kita di Hari Pahlawan ini, kita ingat ya, 10 November Hari Pahlawan, bagaimana heroiknya para pahlawan menghalau dengan bambu runcing dan senjata seadanya melawan pasukan sekutu dengan peralatan tempur yang modern. Oke, sahabat daerah sekalian, coba kita bacakan ya. Oke, harus semangat kira-kira begitu ya. Dari Dungu Akut ya, walaupun dungu tapi ternyata komentarnya tidak dungu. Kalau nggak bisa menegur menterinya atau lihat menterinya berbisnis didiamkan, lebih baik Bapak Jokowi mundur, karena rakyat sudah tidak percaya mulut Bapak manis di depan, kenyataannya pahit kayak pare. Oke, jadi mudah-mudahan ada keberanian, saya sampai mengatakan begitu ya, ada keberanian bagi Presiden Jokowi untuk memberhentikan menterinya yang katakanlah melanggar etika berpemerintahan, yaitu ada conflict of interest.
dia membuat kebijakan, bagian dari kebijakan, tetapi juga dia berbisnis atas kebijakan tersebut. Itu yang sebenarnya fatal. Kalau di negara lain itu sudah tidak ada mukanya lagi, pasti mengundurkan diri. Tapi di Indonesia saya katakan tingkat sense of etiknya itu tidak tinggi ya. Oke. Kemudian Dosatria, Pancasila dibunuh oleh para pembentuk undang-undang, jasadnya dibakar habis-habis dan diganti dengan filosofi neoliberalisme. Sementara segelintir orang menikmati upah perselingkuhan dengan neoliberal. Luar biasa ya. Oke. Jika diam bisa dianggap memang berkolaborasi. Memang sih sebaiknya Jokowi Ma'ruf mundur sebelum negara makin parah, BUMN ancur-ancuran. Garuda gak bisa terbang lagi. Garuda bener ya. Garuda, pesawat Garuda. Mundur sebelum hancur. Pecat menteri yang pada ngaco. Oke, apalagi ya. Soeharto aja mundur demi rakyat. Allahu Akbar. We don't know exactly ya. Jokowi 3 periode. Allahu Akbar. 999 kali. Oke, kita bacakan semua yang pro juga kita bacakan ya. Menterinya saja yang korup tidak ada respons, apalagi rakyatnya. Itu membuktikan pemimpin negara lemah. Kemudian Saifuddin Ukar, terima kasih Bang RH atas pencerahannya. Semoga kita selalu bisa berpikir sehat dan rasional. Oke. Apalagi ya. Astagfirullah, pemerintahan udah berantakan oleh kekacauan tatanan dan korupsi yang bikin gila. Nggak tahu apa N-nya. Suharyo, jika diam bisa dianggap memang berkolaborasi. Sudah ya. Adi Rianti, ya beginilah sama rezim sok bener dan yang ngeritik dianggap salah. Sabar sampai 2024 lor Bung Refli, mudah-mudahan presidensial threshold 0%. Amin. Jadi sobat era sekalian, ada pernyataan dari Wakil Ketua MPR Syarif Hasan yang mengaspirasikan agar sebaiknya presidensial threshold 0%. Atau dia kasih paling tidak partai yang lolos parliamentary threshold boleh mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Ya bagus juga, minimal ya. Tetapi kalau pakai landasan konstitusional, semua peserta pemilu bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Jadi as long as dia peserta pemilu, maka dia bisa mengajukan capres dan cawapres. Mulyadi Ali, kadrun cemeng. Oke. Jadi kita fair ya. Yang pro kita bacakan, yang kontra kita bacakan juga. Yang menghina saya boleh juga saya bacakan. Pengusaha jadi pejabat ya begitu, apalagi kalau gak paham ilmu agama yang benar. Oke. Torang Harto, kalau tiap hari Pak Bang, terus hukuman pejabat korup bisa dimiskinkan gak Bang Refli? Menjawabnya tidak bisa sebentar, ini lama ya. Kita bicara mengenai soal tindak pidana korupsi artinya. Jadi bukan soal Luhutnya atau Erick Thohirnya, tetapi kita bicara tentang tindak pidana korupsi secara umum. Yaitu tentu menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan kewenangan dengan melanggar hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara. Itu rumusan korupsi ya. Kemudian let's go Brandon. Apa Brandon? Oke, kemudian apa lagi ya? Nobi pandemi, kenapa nggak ikut demo? Kenapa Bang? Kalau saya demo, saya tidak bisa siaran, sobat era sekalian ya. Jadi kalau kita di lapangan terbatas siarannya. Nah, jadi lebih baik kita menyampaikan siaran, biar sobat era sekalian juga paham. Dan paling tidak, apa yang disampaikan itu sebagian besar mewakili aspirasi saya pribadi juga. Ya, saya katakan sebagian besar tidak 100% juga, tetapi seperti misalnya penghilangan presidensial threshold, itu kan saya banget, ya kan? Oke. Kemudian demo di luar no kerumunan, jadi demo di di LC aja ya, I don't know exactly. Cemeng tuh, Mulyadi Ali masih cemeng-cemeng juga ya. Ingat semua yang terjadi di negeri ini, visi misi Jokowi. Rezim Jokowi sudah merusak dan merugikan negara, karena itu sudah tidak dipercaya rakyat, wajib mundur. Channel orang-orang pintar, endgame. Apalagi ya?
Oke. Siarkan akal sehat demi tujuan bangsa dan negara Indonesia yang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Insya Allah. Assalamualaikum semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jukuwi Budar. I don't know exactly what he means. Kemudian oke, ini ada pengulangan beberapa ya. Tanyakan kembali sama Mahfud MD. Rakyat sudah banyak yang tak percaya lagi terhadap penguasa. Apa komentarnya setelah masuk dalam rezim? Karena mereka kan ingat pernyataan atau perkataan Mahfud MD di ILC, Indonesia Lawyers Club, sebelum menjadi menteri tentunya, yang mengatakan kalau pejabat tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, oleh rakyat, gak usah bak bibuk lagi, mundur. Itu kata TAP MPR ya. Tapi saya tidak tahu kalau sekarang. Tapi bisa juga ukurannya apa, tidak dipercaya oleh rakyat dan lain sebagainya. Nanti ukurannya polling lagi. Ya oke lah. Yang paling penting yang saya senang adalah tidak ada keributan dalam demonstrasi, ya. Petugas kelihatan lebih friendly, tidak tegang-tegang amat, aspirasi disampaikan secara beradab, ya, secara baik. Mudah-mudahan sampai akhir tidak ada ketegangan dan tidak ada yang namanya free riders, penunggang-penunggang gelap yang biasanya memanfaatkan demo untuk membuat kekacauan.